Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat seiman, mari kita buka pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca doa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, lagi halal, dan amal yang diterima. Baik, sahabat seiman, kita hari ini berada di Lesehan Sea yang dulu bernama Lesehan Bebek Pak Jun. Sekarang sudah berubah nama. Ini pasukan lengkap keluarga HRA. Sambil kita menikmati hidangan, marilah kita menyimak renungan kolbu, di mana tema hari ini kita buka dengan ketika kelapangan harus melahirkan ketaatan. Saudaraku seiman, tidak semua orang diuji dengan kesempitan, banyak pula yang diuji dengan kelapangan. Harta bertambah, jabatan naik, urusan dipermudah, namun justru sujudnya berkurang. Nikmat tanpa ketaatan adalah amanah yang terancam menjadi hisab. Kelapangan tanpa syukur adalah pintu menuju kelalaian. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim ayat ke-7, Allah berfirman, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sungguh azabku sangat pedih." Nikmat yang disyukuri akan bertambah, namun nikmat yang dilalaikan bisa berubah menjadi peringatan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak akan bergeser seorang kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang umurnya untuk apa dihabiskan, ilmunya bagaimana diamalkan, hartanya dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan. Hadis riwayat Tirmizi. Kelapangan hari ini akan menjadi pertanyaan esok hari. Jika Allah melapangkan rezekimu, lapangkanlah pula sujudmu. Jika Allah memudahkan urusanmu, mudahkanlah pula sedekahmu. Jika Allah menaikkan derajat duniamu, rendahkanlah hatimu. Karena nikmat terbesar adalah hati yang tetap tunduk saat dunia tersenyum. Jangan sampai kita rajin mengejar dunia, namun malas mengejar ridhonya. Jangan sampai tangan sibuk menghitung harta, namun lupa menghitung amal. Sebab nikmat tanpa taat hanyalah perjalanan yang semakin jauh dari tujuan. Saudaraku seiman, kesibukan dunia sering datang bersama pujian dan pencapaian. Namun diam-diam menggerus waktu untuk Tuhan. Kita merasa aman karena usaha lancar, padahal boleh jadi itu istidraj, kelapangan yang membuat lalai, bukan karunia yang mengangkat derajat. Tidak semua yang tampak nikmat adalah tanda ridho. Tidak semua yang lapang berarti Allah sedang dekat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat ke-44, Allah berfirman, "Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami bukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan, kami siksa mereka secara tiba-tiba." Ayat ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan hati yang hampir lupa diri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, apabila engkau melihat Allah memberi seorang hamba kenikmatan dunia, padahal ia terus berada dalam kemaksiatan, maka sesungguhnya itu adalah istidraj. Hadis riwayat Ahmad.
Kelapangan bisa menjadi ujian yang paling berat karena ia datang tanpa luka, namun bisa mematikan rasa takut kepada Allah. Bukan seberapa sibuk tanganmu, tetapi seberapa hadir hatimu kepada Allah. Bukan seberapa besar rezekimu, tetapi seberapa bersih caramu mensyukuri. Bukan seberapa tinggi duniamu, tapi seberapa sering kau menunduk dalam doa. Nikmat sejati adalah nikmat yang membuat kita semakin takut berbuat dosa. Jika sibukmu menjauhkanmu dari majelis ilmu, jika lancarmu membuatmu malas beribadah, maka berhentilah sejenak. Tanyakan pada dirimu, ini karunia atau peringatan yang belum kupahami? Saudaraku seiman, ada waktu hati gelisah tanpa sebab, sedih tanpa kata, lelah meski raga diam. Masalah datang silih berganti menekan dada, mengaburkan harap. Namun ingatlah, kita tidak diciptakan untuk menanggung semua sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-28, Allah berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Bukan dunia yang menenangkan hati, bukan manusia yang menguatkan jiwa, melainkan kedekatan dengan Allah yang membuat beban terasa ringan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Hadis riwayat Tirmizi. Saat kita bersandar kepadanya, perlindungannya tak pernah terlambat. Hati yang rapuh bukan tanda iman lemah, melainkan tanda ia butuh dikuatkan oleh zikir dan doa. Air mata bukan aib selama ia jatuh di hadapan Allah. Datanglah kepadanya apa adanya, karena Allah paling tahu luka yang tak mampu kita ceritakan. Baik sahabat seiman, mari kita tutup dengan sama-sama berdoa dan aminkan doa ini. Ya Allah, jadikan setiap nikmat yang Engkau berikan sebagai jalan untuk semakin taat kepadamu. Jangan Engkau jadikan kelapangan dunia sebagai sebab kerasnya hati kami. Tanamkan syukur di lisan kami, ketaatan di anggota tubuh kami, dan keikhlasan di dalam kolbu kami. Ya Allah, jangan Engkau jadikan nikmat sebagai hijab antara kami dan Engkau. Jika Engkau lapangkan rezeki kami, lapangkan pula hati kami untuk taat. Jangan biarkan kami tertipu oleh dunia, namun bangunkan kami dengan kesadaran sebelum terlambat. Jadikan setiap nikmat sebagai jalan pulang menuju ridho-Mu. Ya Allah, lindungi kami dari gelisah yang melelahkan, dari sedih yang memadamkan harap. Jauhkan kami dari lemah dan rasa malas. Bersihkan hati kami dari rasa pengecut dan kikir. Lepaskan kami dari lilitan hutang, dan kuatkan kami dari tekanan manusia. Cukupkan Engkau sebagai pelindung kami, dan jadikan Engkau sebaik-baik tempat bersandar. Amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.